Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Aprilia Dwi Hendra Kusuma dan saya sendiri Nurni Akmalia Fajriyah. Saya ingin mempresentasikan tentang definisi dan fungsi bank sentral, bank umum, dan BPR. Di sini ada definisi dan fungsi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari yang pertama, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam artian dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial. Yang kedua ada BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan kegiatannya, bank terdiri atas bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral yang merupakan lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang didirikan berdasarkan undang-undang. Pada umumnya, bank sentral atau otoritas moneter memiliki ciri tugas seperti berikut. Yang pertama, memiliki hak untuk mengeluarkan atau mengedarkan central bank money atau uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku di negara yang bersangkutan. Yang kedua, mempunyai tugas pokok sebagai pengendali moneter, dalam artian mengambil kebijakan moneter yang juga sering berfungsi sebagai pemegang kas negara. Yang ketiga, bertugas sebagai pengelola cadangan devisa di negara yang bersangkutan. Yang keempat, bertugas untuk mengatur dan mengawasi perbankan dalam rangka membangun sistem perbankan yang sehat, kuat, dan mempunyai keunggulan dalam bersaing. Fungsi-fungsi bank sentral secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengendali moneter yang merupakan tugas utama bank sentral dilakukan dengan menggunakan berbagai piranti moneter untuk mengatur uang beredar agar mampu memenuhi kebutuhan uang, dengan tetap menjaga agar laju inflasi tetap berada pada tingkat yang wajar. Yang kedua, pengawas dan pembinaan bank merupakan salah satu tugas bank sentral yang sangat penting dilakukan. Di samping itu, karena industri perbankan modal kegiatan usahanya sebagian besar berasal dari masyarakat, juga demi keberhasilan upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan stabil. Yang ketiga, pengaturan terhadap sistem pembayaran merupakan salah satu core function bank sentral yang juga dilakukan oleh kebanyakan bank sentral di negara lain. Karena diperlukan dalam rangka menjaga kestabilan keuangan. 4. Hubungan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya di masing-masing negara pada umumnya diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan yang kelima, selain fungsi-fungsi di atas, di negara-negara berkembang terdapat pula bank sentral yang diberikan tugas-tugas tambahan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Dwi Hendra Kusuma akan melanjutkan pemaparan dari Nurni. Selanjutnya yaitu ada bank umum. Bank umum adalah bank yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, dan tabungan, memberikan pinjaman dan jasa lalu lintas pembayaran dalam bidang keuangan kepada masyarakat.
Dalam sistem perbankan di Indonesia, produk dan kegiatan usaha bank umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada produk bank umum. Berbagai macam kegiatan usaha bentuk bank umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang berlaku. Berikut ini akan diuraikan beberapa produk bank umum yang dikenal luas masyarakat di Indonesia, yaitu ada giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, surat berharga, kredit, pembayaran berdasarkan prinsip syariah, penitipan, dan wali amanat. Yang kedua yaitu ada kegiatan usaha bank umum. Usaha bank secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Namun demikian, secara lebih rinci dan spesifik, kegiatan usaha bank umum yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan meliputi A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. B. Memberikan kredit. C. Menerbitkan surat pengakuan hutang. D. Melakukan kegiatan usaha lainnya yang terkait dengan surat berharga. E. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. F. Menempatkan dana pada meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. Lakukan kegiatan usaha lainnya yang terkait dengan surat berharga. Yang ketiga yaitu ada kegiatan bank umum yang dilarang. Dapat berupa A. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf O dan huruf P. B. Melakukan usaha perasuransian. C. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada angka 2. Yang keempat, kemudian ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pengkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah. Jenis layanan yang diberikan BPR yaitu berupa 1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit dalam bentuk modal kerja, kredit investasi, maupun kredit konsumsi. 3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas. Jenis layanan yang tidak boleh dilakukan BPR yaitu 1. Menerima simpanan berupa giro. 2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. 4. Melakukan usaha perasuransian. Yang terakhir yaitu ada melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.